Halo semuanya, welcome to my channel. Kita masih pada pembahasan menerka bahasa tubuh. Kita mulai dari gerakan kepala. Gerakan kepala juga merupakan bahasa tubuh. Gerakan kepala bisa sengaja dibuat atau juga bisa timbul dari alam bawah sadar manusia. Melalui gerakan-gerakan kepala, orang di sekeliling kita sedang menyampaikan pesan dari bahasa tubuhnya. Seperti apa memahami gerakan-gerakan kepala tersebut? Mari kita bahas. Gerakan kepala yang pertama adalah gelengan kepala. Gelengan kepala biasa sebagai bahasa penolakan dari apa yang sedang disampaikan. Secara umum, gelengan kepala ingin menyampaikan pesan tidak. Dengan menggelengkan kepala, seseorang bisa juga sedang memberi batasan tertentu terhadap topik pembicaraan agar tidak terlalu melebar. Selain itu, gelengan juga bermakna ketidaktertarikan pada suatu hal sehingga tidak mau melanjutkan pembicaraan terlalu jauh. Gerakan kepala yang kedua adalah anggukan kepala. Bagaimana dengan anggukan kepala? Secara universal, anggukan kepala menyatakan setuju atau sepakat terhadap suatu keputusan. Selain itu, kepala yang mengangguk juga mengandung pesan memberi harapan, pengakuan, pemahaman atas sesuatu hal, dan juga membenarkan hal yang sedang diulas. Anggukan yang pelan menandakan agar lawan bicara kita melanjutkan pembicaraannya. Anggukan yang agak cepat pertanda bahwa mereka saling paham satu sama lain. Sedangkan anggukan yang cepat menunjukkan orang lain ingin segera bertukar posisi menjadi pembicara. Kemudian gerakan kepala yang ketiga adalah kepala miring. Posisi kepala yang miring menandakan bahwa orang lain sedang memperhatikan dengan serius apa yang sedang menjadi pembicaraan. Gerakan kepala ini kebanyakan terjadi secara tidak sadar. Orang tersebut merasa nyaman karena tema pembicaraan yang enak untuk dibahas dan didengarkan. Yang keempat, ada menggaruk kepala. Saat sedang asik ngobrol, kadang kita melihat lawan bicara kita yang menggaruk kepalanya. Terlepas dari rasa gatal, menggaruk kepala bisa juga memiliki makna lain. Orang yang menggaruk kepala saat saling berhadapan pertanda bahwa dia tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan atau mereka merasa terpaksa berbicara dengan kita. Yang kelima ada kepala mengadah. Posisi mengadahkan kepala mengekspresikan sebuah kebanggaan diri. Gerakan kepala yang satu ini memang cenderung bermakna negatif, sehingga bisa diartikan bahwa seseorang yang mengadahkan kepala ingin mendominasi, menantang, hingga mengambil alih. Selanjutnya yang keenam adalah kepala tertunduk. Biasanya gerakan ini terjadi karena merasa bersalah dan malu. Ya, itulah pesan yang bisa ditangkap dari seseorang yang menundukkan kepala. Biasanya gerakan ini terjadi secara tidak sadar, dan memang seperti itu keadaannya. Kepala tertunduk juga menandakan ketidaknyamanan seseorang karena mereka tidak leluasa untuk menolak atau mengutarakan pendapat lain. Selanjutnya kita beralih kepada pembahasan gerakan indera dan wajah. Gerakan yang pertama adalah menggaruk kulit wajah. Kecenderungan orang-orang yang menggaruk kulit wajah ialah sedang menunjukkan pesan bingung. Mereka sedang dihadapkan dengan keraguan untuk mengambil keputusan. Ketika orang yang ada di depan kita melakukan hal ini, maka keputusan yang dia tetapkan masih bisa berubah. Gerakan yang kedua adalah memegang dan mengusap dagu. Seseorang yang sedang berbicara sambil memegang dan mengusap dagu adalah pertanda bahwa dia sedang menilai lawan bicaranya. Dia sedang menimbang apa baik dan buruknya tentang suatu hal yang sedang dibicarakan. Ekspresi ini akan berakhir ketika orang tersebut sudah bisa menentukan keputusannya. Selanjutnya yaitu mengusap dahi atau telinga. Saat merasa tidak nyaman, kecenderungan orang yang melakukan gerakan yang satu ini adalah upaya untuk menenangkan diri ketika orang lain mendominasi percakapan atau ketika dirinya merasa disudutkan oleh beberapa pertanyaan. Yang keempat ada menyentuh telinga dan leher. Menyentuh telinga berarti orang itu sudah lelah untuk mendengarkan, sehingga ia berusaha menutupi kata-kata yang sedang didengarnya. Orang yang menyentuh telinga saat sedang berinteraksi berarti sudah tidak sabar untuk balik berbicara setelah mendengarkan cukup lama. Sedangkan menyentuh leher adalah respon keraguan atas suatu hal. Ragu dengan ucapannya sendiri atau tidak kepastian tentang suatu hal atau peristiwa. Selanjutnya yang kelima adalah menyentuh hidung dan mengusap mata. Sentuhan pada hidung dan mata bermakna manipulasi. Orang itu ingin mengatakan hal berbeda dari apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Untuk menutupinya, gerakan pada hidung dan usapan mata itulah yang menyamarkannya.